I'm freaking out right now. Matt! Hai guys, kembali lagi bersama gua di MVT21. So, kali ini aku akan membahas film yang udah lama ya, tahun 2012, bergenre drama sci-fi. Drama ini menurutku bagus dan berating tinggi. Semoga nanti videonya baik-baik saja. Jadi film ini berjudul Chronicle tahun 2012. Penisirin, so mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Perkenalan dulu ya sama si tokoh utama. Diceritakan ada seorang remaja yang bernama Andrew. Anaknya pendiam, suka dibully dan dia nggak mudah bergaul. Kudet dan cupu orangnya. Bagaimana dengan kehidupan keluarganya? Orang tuanya masih lengkap, ada ayah, ada ibu, tapi ibunya sakit-sakitan. Jadi dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sepanjang hari. Sementara ayahnya pengangguran dan suka marah-marah. Mungkin karena stres gak punya duit. Ayahnya ini temperamen banget dan selalu Andrew yang menjadi sasaran. Kalau bahasa kita, galak banget orangnya. Hari ini dia memutuskan merekam semua kejadian dalam hidupnya. Karena kebetulan dia punya kamera baru. Dia ke sekolah, dia bangun tidur selalu bawa kamera. Bahkan ibunya pun selalu divideoin. Nah, kebetulan Andrew ini punya sepupu namanya adalah Matt. Matt ini orangnya pinter ngomong. Tahu nih kalau Andrew orangnya cupu dan gak gampang bersosialisasi, maka Matt akan mendampinginya menjadi teman satu-satunya. Sekaligus mengajari Andrew untuk gimana sih caranya bersosialisasi dengan teman. Ketika semua teman-teman sekolahnya gak ada yang mau temenan sama Andrew, datanglah seorang Matt yang sekarang jadi temannya Andrew. Bahkan Andrew juga tanya, apakah kamu menyayangiku? Tapi Matt gak pernah menjawabnya. Ya biasanya cowok emang gengsi ya kalau bahas kayak gitu. Kayak itu adalah hal yang menjijikkan untuk dibahas. Are you not coming in? I'm gonna hang back a while. Suatu hari Matt mengajaknya datang ke pesta. Seperti biasa Andrew selalu membawa kameranya kemana-mana, bahkan ke pesta juga. Dia mulai merekam semua aktivitas yang ada di pesta itu sampai membuat salah satu peserta merasa tidak nyaman dengan kamera Andrew. Kemudian terjadilah pertengkaran. Kadang kita tuh kayak nggak suka gitu loh kalau direkam-rekam sama orang kan. Nah itu yang dialami Andrew adalah kayak gitu. Lalu, karena pertengkaran itu tadi terjadi, Andrew memutuskan keluar dari pesta. Ketika Andrew berada di luar sendirian, datanglah Steve yang membujuknya untuk merekam suatu pertemuan yang Steve dan Matt temukan di hutan. Mereka bertiga ke sana bareng-bareng dan menemui lubang besar yang gak tahu di dalam ada apa. Kemudian mereka mendengar ada suara-suara aneh. Mbak remaja yang sangat penasaran akan sesuatu hal. Mereka bertiga masuk ke dalam untuk sekedar penasaran ada apa di dalam lubang itu. Tak lupa kameranya juga harus tetap dibawa untuk merekam. Ternyata mereka menemukan suatu benda aneh yang berwarna biru. Gak tahu ya ini apaan, semacam kristal tapi bisa bergerak. Dan beberapa detik setelahnya berubah menjadi warna merah dan boom, Steve pingsan. Semenjak kejadian itu, mereka mampu menggerakkan benda lewat pikirannya, kemampuan telekinesis namanya. Kekuatannya ibarat otot yang semakin dilatih, maka semakin kuat. Awalnya mereka hanya bisa menggerakkan mainan Lego, lalu boneka, memarkirkan mobil, dan lain sebagainya. Nih, contohnya kayak gini. Kid though, I actually did want to be. Kerap kali mereka juga sering jahil menggunakan kekuatan mereka di beberapa kesempatan.
Semenjak itu, Andrew yang awalnya pendiam seperti memiliki kehidupan baru. Dia tertawa, bersenang-senang, gembira, dan punya teman. Meskipun pas sampai rumah, dia kerap banget dimarahin bapaknya dan harus merawat ibunya yang sakit-sakitan. Suatu hari sepulangnya mereka dari jalan-jalan, mereka diikuti oleh mobil yang sangat usil. Entah kenapa suka bunyiin klaksonnya berulang kali dan itu berisik banget dong. Hal ini membuat Andrew sedikit marah dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan mobil itu. Dan wow, mobil itu beneran jatuh dan kecelakaan. Steve dan Matt panik banget. Mereka langsung menolong bapaknya dan menelponkan ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Kemudian Matt langsung memarahi Andrew, jangan menggunakan kekuatan itu untuk mencelakai orang lain. Jangan memakai kekuatan itu saat kamu sedang marah. Andrew meminta maaf dan mereka membuat perjanjian untuk lebih hati-hati dalam memakai anugerah yang tiba-tiba datang ini. Keesokan harinya, Steve menelpon Andrew dan Matt untuk datang ke suatu tempat. Ternyata sesampainya mereka berdua ke sana, Steve sudah terbang ke atas langit dengan tangan kosong. Bener-bener terbang gak pakai apa-apa karena saking seru dan kiowonya. Matt dan Andrew pun juga mencoba untuk terbang. Meskipun awalnya tertatih-tatih dan jatuh, akhirnya mereka pun bisa. Ini udah kayak Tinkerbell belum sih, ya kan? Mereka kayak bisa terbang ke sana kemari. Mereka semakin mahir terbang, bahkan bisa sampai meluncur ke sana, meluncur ke sini, sampai tiba-tiba Steve tertabrak pesawat. Namun sebelum jatuh, Andrew dengan sigap berhasil menyelamatkannya dan Steve sangat berterima kasih kepada Andrew. Di lain kesempatan, mereka bahkan memutuskan terbang bareng keliling dunia usai lulus dari sekolah. Sebebas Andrew, Matt, dan Steve terbang menembus gumpalan awan, lalu mematahkan hukum fisika saat mereka asyik bermain lempar tangkap bola di atas sana tanpa diganggu oleh angin yang kencang. Mereka menjalani hidup dengan sangat bahagia, udah kayak bestian banget, kemana-mana bertiga, apalagi mereka juga punya kemampuan yang sama kan. Akhirnya di suatu hari yang cerah, Steve menawari Andrew untuk hadir di acara pertunjukan bakat. Awalnya Andrew nggak mau, namun karena berhasil dipaksa, akhirnya dia mau ke sana dengan senang hati. Daripada gabut ya kan. Andrew menampilkan bakatnya dengan sebuah trik sirkus dibumbui kekuatan supernya yang seperti ini. Pertunjukannya mendapatkan apresiasi yang sangat meriah. Semua penonton memberi aplaus yang rame untuknya. Hanya dalam semalam dia tiba-tiba udah jadi artis dan populer. Tapi meskipun di luar dia bahagia banget, seneng, merasa hidup dan bebas, sampai rumah Andrew harus menghadapi makian ayahnya yang sangat menyakitkan. Berbagai lontaran perkataan buruk didengar oleh Andrew dari ayahnya. Andrew dimarahi habis-habisan karena dia membeli kamera seharga $500. Padahal Andrew nggak pakai uang ayahnya untuk membeli kamera itu. Andrew dikata-katai sebagai anak yang hanya bisa menghabiskan uangnya untuk sekolah. Padahal untuk sekolah Andrew nggak pakai uang apa-apa karena gratis. Bahkan ayahnya juga bilang kalau teman-temannya Andrew nggak tulus temenan sama dia karena Andrew sangat nggak berguna. Hal ini membuat Andrew sangat marah dan terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menghantam ayahnya sendiri. Dan langsung pergi ke langit. Maksudnya dia langsung terbang. Kejadian ini berimpak pada Matt dan Steve yang berada di lain tempat. Mereka mimisan karena kekuatan Andrew. Karena di antara mereka bertiga, Andrew lah yang paling kuat. Steve langsung sadar dan menemui Andrew di atas awan, mencoba menenangkannya. Andrew hilang kendali, dia udah gak percaya sama teman atas pengaruh kata-kata ayahnya barusan. Padahal Steve dan Matt lo tulus, dia bener-bener menyayangi Andrew sebagai teman. Kita bertiga menghabiskan waktu bersama-sama kan akhir-akhir ini. Nah, seperti itu ibaratnya. Tapi percayalah, Andrew di sini udah marah banget sampai emosinya membentuk sebuah petir, kemudian menyambar Steve sampai meninggal dunia.
Saat ke pemakaman pun, Andrew masih sempat merekam. Kehadiran Matt dipenuhi rasa curiga atas meninggalnya Steve. Andrew dan Matt pun bertengkar karena hal itu, meskipun Andrew sudah meminta maaf. Andrew selalu saja berulang kali tidak bisa mengontrol emosi dan selalu melukai orang. Apalagi dia punya kekuatan super. Hal itu membuat Matt merasa kesal padanya. Andrew. Hari-hari terus berlalu, Andrew sudah nggak pernah lagi dekat dengan Matt. Andrew semakin menarik diri, bahkan kerap kali menggunakan kekuatannya untuk balas dendam ke temannya yang suka membuli dirinya. Dia makin hari makin aneh, dia merasa kalau dirinya sangat kuat dan tak terkalahkan, bahkan sampai mampu meremukkan mobil bekas yang berada di belakangnya dengan tangan kosong. Kekuatannya ini mendorongnya untuk bertindak lebih jauh karena tahu kalau ibunya makin sekarat dan dia nggak punya uang untuk berobat. Andrew mulai menyamar untuk mencuri uang dan merampok geng lokal untuk memberikan sejumlah uang. Ketika Andrew dilawan, dia akan balas lawan dengan kekuatan supernya. Dan yang menang jelas Andrew lah daripada mereka. Setelah berhasil merampok geng lokal, Andrew langsung pergi ke supermarket untuk melakukan perampokan selanjutnya karena duitnya masih kurang. Harusnya dia ngerampok di bank sih biar cepat kekumpul. Jadi terpaksa Andrew harus membuat si kasir jatuh supaya ia bisa mengambil semua uangnya. Setelah good luck, dia lari keluar, tapi ternyata si kasir bangun mengikutinya membawa senapan teralih, memperhatikan pencurian dan menahannya dengan todongan senjata. Andrew secara telekinetik meraih senapan yang dikeluarkan ke dalam tangki pom bensin. Di situ kan ada pom bensinnya, hingga menyebabkan ledakan yang membunuh pemiliknya dan Andrew sekarang berada di rumah sakit dengan luka bakar yang cukup parah. Gak lama setelahnya ayahnya Andrew datang. Dia menangis dan kelihatan sedih banget, mengatakan kepada Andrew yang belum sadar kalau ibunya sudah meninggal dunia. Kupikir ayahnya Andrew ini menyesal karena memperlakukan Andrew dengan sangat buruk, tapi ternyata gak lama setelah itu dia langsung marah-marah di hadapan Andrew yang masih belum sadar juga sampai sekarang. Katanya istrinya meninggal gara-gara Andrew, pokoknya nyalahin lah. Ini bapaknya sakit jiwa sih. Anaknya terluka parah, pingsan, masih sempet-sempetnya marah. Susah emang. Kemarahannya yang sangat brutal itu membuat Andrew sadar dan jadi semakin gila sampai kekuatannya mampu meledakkan bangsal rumah sakit tempat Andrew dirawat sambil terbang dan mencekik bapaknya karena saking emosinya. Seperti biasa, kemarahannya ini mengakibatkan Matt di lain tempat langsung mimisan dan sadar kalau Andrew dalam bahaya. Dia langsung pergi mengendarai mobil bersama kekasihnya yang baru jadian kemarin ke tempat di mana Andrew berada. Andrew bener-bener ngeri banget, bahkan dia bisa menghancurkan seluruh kota hanya dengan tangan kosong. Dia bahkan juga hampir mencelakai Matt karena Matt berusaha ikut campur dengan urusannya, terutama karena Matt menyelamatkan bapaknya Andrew yang baru aja akan dia bunuh. Kenapa kamu menyelamatkan dia? Dia orang gila. Intinya Andrew kayak gak terima karena bapaknya yang tadinya mau dia bunuh malah diselamatkan sama Matt. Matt meninggalkan kekasihnya di bawah karena ini terlalu berbahaya, sementara dia harus berhadapan dengan Andrew dan berusaha menyadarkannya dari semua kegilaan ini. Ditambah Andrew sangat mengerikan sekali dengan luka bakarnya yang bahkan belum sembuh, tapi dia udah dengan pedenya mau baku hantam melawan dunia. Andrew marah, katanya Matt gak pernah benar-benar peduli padanya dan bla bla bla. Tapi Matt menyangkal, siapa bilang aku gak peduli? Kita menghabiskan banyak waktu bersama kemarin dan sekarang aku di sini bersamamu, untukmu. Matt berusaha menghentikan aksi Andrew yang mengerikan. Weak, Matt. You're all weak. Andrew, we can just fly away. Bahkan harus berhadapan dengan para polisi yang berusaha menghalanginya melakukan aksi brutalnya. Sampai terpaksa Andrew menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan para polisi ini. Andrew semakin gak terkendali dan banyak sekali terjadi kerusakan di kota, bahkan sampai mengancam ratusan jiwa. Karena bangunan dan segala macam pada runtuh, Matt udah gak berdaya, dia hanya bisa teriak dan menyuruh para polisi mundur karena ini sangat berbahaya, tapi sayangnya mereka gak pernah mendengarkan perkataan Matt.
pasti tahu kan gimana rasanya nggak berdaya seperti Matt ini. Karena saking parah dan mengerikannya sampai semua mua hancur, rusak, gak karu-karuan, Matt terpaksa membunuhnya dengan tombak supaya Andrew bisa diam. Matt kemudian terdiam dan pingsan karena tenaganya habis. Tapi beberapa detik setelahnya dia langsung terbang ke awan setelah hampir saja dikepung oleh polisi-polisi ini. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba scene langsung beralih ke Matt yang sudah terbang ke pegunungan Tibet. Tak lupa dia juga membawa kamera Andrew, membuat vlog ala-ala sambil mengucapkan minta maaf ke Andrew karena telah membunuhnya. Toh ini juga karena terpaksa, jadi si Matt ini punya misi akan mencari tahu kekuatan ini tuh berasal dari mana, tanpa membawa kamera. Meskipun Matt tak pernah mengatakan secara langsung kalau dia menyayangi Andrew, hari ini dia mengucapkan secara tulus kalau dia sangat menyayangi Andrew. Anyway, film pun tamat. Bagi para penonton yang kadung cinta pada kisah semacam Spider-Man, imajinasinya akan membayangkan ketiga remaja tersebut menjadi superhero, namun ketiga remaja dalam Chronicle tidak seperti Peter Parker yang dianggap culun dan tak ambil pusing meski kerap dibully oleh teman sekolahnya. Alih-alih karakter ketiga remaja dalam film Chronicle ini saling bertolak belakang, ya kan? So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye!